Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Net. Kembali bersama kami, saya Aco dan Cece di program Lingkar Kreatif. Cece, apa informasi menarik yang bisa kita sampaikan ke pemirsa di pagi buta ini? Ini ada info menarik, Aco, tentang tanaman herbal yang bisa digunakan sebagai obat mata. Wah, porelada itu Cece. Apa nih itu tanaman herbalnya? Kalau mau kita tahu, langsung paling kita nonton, Aco. Oke. Sudah tentu tak banyak yang mengenal dengan seksama kembang kitolot. Dan kerap melihat wujudnya tumbuh liar di sekitar kita seperti di sawah, di pinggir-pinggir kanal, dan di tempat-tempat yang bersuhu lembab lainnya. Hanya saja mungkin tak banyak yang mengetahui jika tanaman kitolot ini memiliki segudang khasiat yang bisa mengobati penyakit mata dan sejumlah penyakit yang bersemayam dalam tubuh kita. Kembang kitolot tergolong gulma dan bisa tumbuh walau tidak dipelihara, namun memiliki banyak manfaat untuk kebutuhan kesehatan manusia. Tanaman dengan batang lunak ini ketinggiannya bisa mencapai 60 cm lebih, dengan daun tunggal yang runcing dengan pangkal yang menyempit. Selain itu, daunnya bergerigi dengan panjang relatif 5 hingga 17 cm dan berwarna hijau. Tanaman ini bentuknya tunggal, batangnya tegak, dan bertangkai panjang yang keluar dari ketiak daun. Mahkotanya berbentuk bintang bersegi 5, juga berwarna putih. Karena khasiatnya, warga Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, membudidayakan tanaman liar ini menjadi salah satu tanaman herbal yang diunggulkan di antara 77 tanaman herbal lainnya di Kebun Birma Edupark milik warga. Kebun Birma Edupark sendiri berlokasi di salah satu lorong di Jalan Kedokteran 7 yang dikelilingi pemukiman warga. Saat Lingkar Kreatif bertandang kesekian kalinya di kebun bersama milik warga ini, warga tengah sibuk membenahi areal yang terdapat tanaman herbal dengan menyingkirkan tanaman liar yang dapat merusak tanaman obat-obatan mereka, termasuk tanaman kitolot yang dalam proses budidaya. Warga Kelurahan Biring Romang yang paham khasiat kembang kitolot ini mengembangbiakannya sejak tahun 2020 lalu, saat pertama kali diperoleh bibitnya yang disuplai salah satu kerabat warga dari Kabupaten Sinjai. Kalau kitolot sendiri kita sudah mulai tanam dari tahun 2020 ya. Kebetulan ada teman dari Sinjai yang memberikan informasi ke kami dan membawakan bibitnya, dan alhamdulillah banyak orang yang sudah memanfaatkan untuk pengobatan, terutama untuk mata. Jadi kebanyakan orang masih mengkonsumsi, memanfaatkan bunganya, tapi ada beberapa orang yang memanfaatkan daunnya untuk asma dan sakit gigi. Itu yang sudah kelihatan, yang kita terapkan dan memberikan manfaat bagi warga. Untuk budidayanya, sebetulnya cara pengembangbiakan dari kitolot ini yang dimanfaatkan bijinya. Jadi setelah bunga itu istilahnya tahapan dari bunga kemudian menjadi buah. Buahnya itu ketika kering itu bijinya kita bisa manfaatkan untuk kita semai. Namun meskipun dia tanaman liar, ternyata tidak mudah untuk kita semaikan. Jadi ketika bijinya itu kita coba semai langsung, ini banyak yang gagal atau nyaris kegagalannya 90%. Tetapi ada beberapa yang berkembang sendiri, tumbuh dengan sendirinya dari biji itu yang mungkin di bawah air, sehingga tumbuhnya nggak bisa kita lokalisir. Jadi ada tumbuh di mana-mana. Setelah itu biasanya kalau kita dapat tumbuh kecil itu baru kita masukkan dalam polybag
untuk kita berikan perlakuan awal terlebih dahulu sehingga kelihatan dia tumbuh, baru kita pindahkan lagi ke tanah untuk selanjutnya untuk tahapan kehidupan kitolot itu sendiri selanjutnya. Meski tumbuh liar, namun tanaman ini ternyata unik. Tak mudah dibudidayakan oleh warga dengan cara disemai seperti halnya tanaman herbal lainnya. Menurut Ambang Ardi Yunisworo, jika bibitnya disemai langsung di polybag, maka potensi gagal tumbuh mencapai 90%. Jika warga mengakali caranya dengan menabur bibit tersebut di tempat-tempat lembab lalu diabaikan. Biasanya bibit-bibit tersebut dengan sendirinya akan tumbuh membentuk batang dan daun yang kecil. Jika hal ini sudah terjadi, maka warga mengangkatnya bersama dengan sebagian tanah dan akar lalu memindahkannya ke wadah polybag dengan menambahkan tanah pupuk alami. Jika tanaman kitolot sudah tumbuh dan membesar, maka kembali akan dipindahkan lagi ke media tanah. Menurut Ambang, kandungan dalam Isotoma longiflora ini seperti pada kelopak bunga mengandung senyawa alkaloid, lobelin dan lobelmin. Sementara daunnya mengandung alkaloid, saponin, flavonoid dan polifenol memiliki manfaat besar untuk menyehatkan tubuh. Bunga kitolot yang punya nama Latin Isotoma longiflora ini ditemukan memiliki kandungan polifenol, alkaloid dan saponin yang mampu memberikan manfaat terhadap kesehatan tubuh manusia, seperti mengobati iritasi mata, kemudian untuk mengobati katarak, mengefektifkan pengobatan kanker, dapat menyembuhkan asma, dapat digunakan sebagai antibiotik, dan dapat juga digunakan sebagai obat untuk sakit tenggorokan dan radang tenggorokan. Itu kitolot yang banyak orang juga mengenalnya sebagai bunga katarak. Jadi, tapi untuk penggunaannya ada bermacam-macam. Untuk iritasi itu untuk mata iritasi dan radang-radang mata ringan itu dapat digunakan untuk obat. Pengobatannya itu bunganya. Jadi tangkai bunganya itu caranya bunga dipetik, kemudian tangkainya dipotong, tangkainya yang direndam ke air bersih, yang kemudian dia akan bawa air itu yang diteteskan ke mata. Tetapi kalau untuk kataraknya sendiri yang dimanfaatkan daunnya. Untuk asma juga daunnya, sakit gigi daunnya. Secara umum kebanyakan yang bisa dimanfaatkan dari daun. Pada kelopak bunga, batangnya dicabut lalu dibersihkan dengan air. Selanjutnya petakkan pangkal pada kelopak bunga, lalu rendam dalam air bersih selama 5 menit atau lebih. Pada batang kelopak, diangkat dari dalam air, selanjutnya air yang menempel pada tangkai diteteskan ke bola mata. Air tersebut mengandung senyawa alkaloid, lobelin dan lobemin yang bisa mengobati sejumlah sakit mata seperti iritasi bahkan katarak. Jangan tutup hidung gelas ya. Iya. Ya, sebelah kiri, sebelah kiri lagi, sebelah Sekaligus geraketnya. Apa rasanya? Rinyong. Nah, pemirsa, jika mengalami sakit pada mata, ada baiknya mendatangi kebun Birma Edupark di Kelurahan Biring Romang ini. Setidaknya 3 tetes air dari tangkai kitolot
yang membuat mata terasa perih bisa mengatasi masalah pada mata Anda.